Soroti isu pemecatan Shin Tae-yong, media Korea Selatan sebut kebiasaan buruk PSSI terkuak. Ternyata gara dua orang ini toh? Bung, apa komentar Anda tentang berita terbaru STY? Kopi pahit. Apakah Bung senang atas ini semua? Ya, saya sendiri, saya bukan pendukung Shin Tae-yong, saya pengkritik keras Shin Tae-yong juga. Tapi saya terkejut karena ada alasan apa Shin Tae-yong dipecat? Karena kalau kita bicara soal progres dan macam-macam, indikatornya jelas. Ya kan, peringkat FIFA Indonesia naik, Indonesia masih bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, bahkan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang itu terbuka lebar kan. Memang Indonesia kalah dari Cina, tapi kan menang lawan Arab Saudi. Dan itu tidak pernah terjadi pada beberapa belas tahun terakhir. Tapi pertanyaan saya tetap, apa alasan PSSI? Shin Tae-yong menurut saya kesalahannya cuma dua. Yang pertama, dia terlalu ngemis naturalisasi. Yang kedua, dia tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Sehingga memang koordinasi dan direct comment-nya terbatas. Ini yang membuat sebetulnya semua strategi dia kadang-kadang nggak jalan. Tapi kalau ukurannya adalah soal komunikasi yang kurang jalan, nah itu mungkin persoalan lain. Cuma masalahnya sesudah hampir 4 tahun dia menangani tim nasional dan sekarang ada persoalan komunikasi, ini juga menjadi masalah. Selama 4 tahun ini kok semuanya berjalan baik-baik aja, kenapa baru sekarang persoalan komunikasi muncul? Jadi memang menurut saya diberhentikannya Shin Tae-yong ini merupakan hak PSSI, tapi momentumnya kurang tepat. Apa yang kita lakukan hari ini tidak lain untuk kebaikan tim nasional. Kalau dilihat, PSSI 1,5-2 tahun terakhir mempunyai program yang sangat konsisten. Kita lakukan semua dengan segala prioritas dan juga target-target yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita lakukan secara transparan, tanpa ada agenda tertutup mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Nama Shin Tae-yong memang belakangan ini santer jadi perbincangan publik seusai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024. Namun, isu itu semakin liar setelah media kenamaan Italia, Tuttosport, menyebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah mencari pelatih baru buat timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu dikabarkan mencari pelatih Eropa yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Media tersebut juga mengkritik Shin Tae-yong yang disebut lebih fokus pada kekuatan fisik. Isu tersebut semakin liar kemana-mana dan ada salah satu anggota komite eksekutif Exco PSSI, Hairul Anwar, membuat unggahan yang membuat publik semakin bertanya-tanya di akun Instagramnya. Isu ini pun semakin liar dan media Korea Selatan, Sports Chosun, ikut menyoroti rumor pemecatan Shin Tae-yong. Media asal negeri ginseng ini membuat artikel dengan judul yang menyebut kebiasaan buruk Federasi Sepak Bola Indonesia terkuak. Teori ini tidak akan membuat kita lolos ke putaran final Piala Dunia. Kebiasaan buruk Persatuan Sepak Bola Indonesia untuk menggoyang Shin Tae-yong kembali terkuak. Kenapa? Tulis Sports Chosun sebagaimana dikutip bolasport.com. Media Korea Selatan itu menyoroti artikel dari media Italia dan beberapa media Indonesia. Mereka juga menyoroti sosok Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN. Mereka bahkan juga menyoroti pertemuan terakhir antara Erick Thohir dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo. Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara di Indonesia juga terungkap bertemu Menpora Dito Aryo Tejo, tulis Sports Chosun. Pembahasannya seputar kerjasama antar kementerian, tetapi tampaknya ada pula pembicaraan soal pelatih Shin. Situasi ini pun membuat media Korea Selatan itu menyoroti PSSI dan Shin Tae-yong. Pasalnya, PSSI telah sepakat memperpanjang kontrak pelatih berusia 54 tahun tersebut hingga 2027. Perpanjangan kontrak tersebut terjadi karena mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu berhasil membawa skuad Garuda melangkah jauh.
Sehari sebelum pengumuman resmi tersebut, unggahan dari artis sekaligus penggemar sepak bola, Ibnu Jamil di Instagram menarik perhatian publik. Dalam postingan itu, Ibnu menyampaikan pendapat kritis mengenai langkah PSSI dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang menggugah pikiran. Di TokTok GW udah bilang cepat atau lambat, suka atau tidak suka ini pasti kejadian, tulisnya. Selain itu, Ibnu juga mengajukan thought eksperimen atau percobaan pemikiran yang mengajak masyarakat untuk merenungkan lebih dalam tentang dampak dari pemecatan Shin Tae-yong. Ibnu melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Jika Coach ST dipecat, siapa penggantinya? Jika penggantinya gagal, siapa yang akan disalahkan? Dan jika penggantinya berhasil, siapa yang akan diuntungkan selain sepak bola Indonesia? Tulisnya lagi. Ibnu Jamil mempertanyakan kemungkinan lain yang mungkin terjadi setelah Shin Tae-yong mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Indonesia. Atau skenario Romeo Juliet sedang dijalankan. Jangan sampai jadi cerita pasangan termanis di akhir episode. Jangan bahas Live VMU. Ini bukan pengalihan isu. Sepak bola Indonesia sedang tidak baik-baik saja, John. Ada apa di balik ini semua? Di atas kertas, Shin Tae-yong sudah sekitar 5 tahun menangani timnas Indonesia. Namun, fans kemungkinan menyadari bahwa tim baru benar-benar terbentuk sekitar 1 tahun terakhir. Itu pun butuh waktu. Tim yang mulai terbentuk juga berdampak positif terhadap performa di lapangan. Bukti nyatanya adalah laju timnas Indonesia ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, memecat STY saat ini sangat berisiko, lebih banyak efek negatif daripada dampak positifnya. Tim akan mengalami kemunduran signifikan andai ditangani pelatih baru yang masih butuh waktu adaptasi. Ingat bahwa timnas Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bulan Maret 2025 mendatang. Masih ada 4 pertandingan lagi. Waktunya terlalu singkat untuk adaptasi di bawah pelatih baru. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, risiko pemecatan terlalu besar. Menanggapi hak ini, Arie Kriting juga ikut menanggapi pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia selama 5 tahun oleh PSSI. Arie Kriting menduga pihak PSSI sengaja memberi sinyal kalau mereka akan memecat Shin Tae-yong sebelum Erick Thohir mengumumkannya secara resmi. Kita mau pecat ST nih, tapi kalau langsung takutnya ramai, ujar Arie Kriting pada cuitannya di akun X, Senin, 6 Januari 2025. Sebab sebelum Erick Thohir mengumumkannya, Exco PSSI, Hairul Anwar lebih dulu menuliskan kata perpisahan kepada Shin Tae-yong. Suami Indah Permatasari ini menduga unggahan Exco PSSI Hairul Anwar itu sengaja untuk melihat reaksi publik terkait isu pemecatan Shin Tae-yong. Oklah di antara kalian siapa yang mau cek ombak, bikin postingan yang mengarah ke pemecatan ST gitu. Yok ada yang bersedia? Ujar Arie Kriting. Kemudian, ayah satu anak ini pun ikut menyindir balik ketua PSSI dan jajarannya agar diganti oleh Belanda.